Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi limit tak hingga trigonometri. Perlu diketahui bersama bahwa untuk menentukan limit tak hingga trigonometri, ini berkaitan dengan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sekedar mengingat kembali bahwasanya untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri kita menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jika limit X menuju 0, sin AX per AX itu sama dengan limit X menuju 0, AX per sin AX ini sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua, limit X menuju 0, tangen AX per AX itu sama dengan limit X menuju 0, AX per tangen AX sama dengan 1. Saya kasih contoh seperti ini. Limit X menuju 0, sin 4X per X. Maka supaya ini sama dengan rumus ini, sin AX per AX, maka sama-sama kita kalikan dengan 4 untuk pembilang dan kalikan 4 untuk penyebut. Sehingga ini berubah menjadi limit X menuju 0, sin 4X per 4X dikali dengan 4. Maka ini sama dengan 1. Berarti 1 dikali dengan 4. Maka jawabannya adalah 4. Begitu juga dengan tangen. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit tak hingga trigonometri? Maka caranya adalah kita membuat pemisalan seperti ini. Y sama dengan 1 per X. Maka nilai ini ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Jika X itu menuju tak hingga, berarti kalau seandainya ini tak hingga, maka supaya tak hingga, Y-nya itu harus 0. Berarti 1 dibagi dengan 0 adalah tak hingga. Misalkan saya kasih contoh limit X menuju tak hingga, itu sin 4 per X. Maka kita buat pemisalan, Y itu sama dengan 1 per X, atau X itu sama dengan 1 per Y, karena ini dengan ini adalah ekuivalen. Sehingga X menuju tak hingga, maka Y-nya itu harus menuju 0. Berarti ini bisa kita ganti, limit Y menuju 0, berarti sin. Ini kan sama saja dengan 4 dikali dengan 1 per X. 1 per X itu sama dengan apa? 1 per X itu sama dengan Y. Berarti ini jadinya sin 4Y. Maka setelah ini kita bisa substitusikan. Y sama dengan 0. Berarti sin 4 dikali dengan 0, maka sama dengan sin 0. Berapa sin 0? Sin 0 itu adalah 0. Maka nilai limit X menuju tak hingga, sin 4 per X itu nilainya adalah sama dengan 0. Selanjutnya untuk keempat, sebagai catatan, hasil limit itu tidak boleh terjadi 0 per 0. Oke, saya kira paham untuk penjelasan teori tentang limit tak hingga trigonometri. Oke, selanjutnya untuk memahami bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit tak hingga trigonometri, di sini saya akan berikan beberapa soal. Untuk soal yang pertama, nilai dari limit X menuju tak hingga, 3X ditambah sin 1 per X. Tadi kita buat pemisalan, Y itu sama dengan 1 per X. Maka ini ekuivalen dengan X itu sama dengan 1 per Y. Seandainya X menuju tak hingga, maka
Y-nya itu harus 0. Jadi kalau di sini tak hingga berarti 0. Jadi kalau Y-nya 0, 1 bagi 0 kan tak hingga dia. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Limit Y menuju 0, ganti 3, X-nya itu adalah ini 1 per Y, berarti 3 dikali 1 per Y, ditambah sin. 1 per X itu adalah ini, Y. Maka ini menjadi limit Y menuju 0, 3 per Y, ditambah sin Y. Selanjutnya bisa kita langsung substitusikan untuk Y sama dengan 0. Berarti 3 dibagi 0 ditambah dengan sin 0. 3 bagi 0 itu adalah tak hingga, tambah sin 0 itu adalah 0. Maka jawabannya adalah tak hingga. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Nilai dari limit X menuju tak hingga 2 ditambah cos 4 per X adalah. Soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 1. Berarti kita bisa buat Y itu sama dengan 1 per X, maka ini ekuivalen dengan X itu sama dengan 1 per Y. Selanjutnya, X menuju tak hingga, maka Y-nya itu harus menuju 0. Sehingga ini bisa kita rubah. Limit Y menuju 0, berarti 2 tetap, ditambah, ini kan sama saja dengan yang ini, 4 dikali 1 per X. 1 per X itu sama dengan adalah Y. Berarti cos 4 per X ini sama dengan cos 4Y. Setelah ini kita tinggal substitusikan langsung, Y-nya sama dengan 0. Berarti 2 ditambah cos 4 dikali dengan 0, maka 2 ditambah dengan cos 4 kali 0 adalah 0. Cos 0 itu adalah 1. Maka jawabannya adalah 3. 2 ditambah 1. Berarti opsinya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Masih sama model soalnya dengan nomor 1 dan nomor 2. Berarti ini kita buat Y sama dengan 1 per X, ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Selanjutnya, jika X menuju tak hingga, maka Y-nya harus menuju 0. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0, berarti tangen 1 per X. 1 per X ini sama dengan adalah Y, berarti tangen Y. Dikurang X ini sama dengan adalah 1 per Y. Berarti 1 per Y. Maka setelah ini kita bisa substitusikan langsung. Nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti tangen 0 dikurang 1 per 0. Tangen 0 itu adalah 0, 1 per 0 itu adalah tak hingga. Maka jawabannya adalah min tak hingga. Kita lihat option, jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Berarti di sini kita buat pemisalan lagi. Y sama dengan 1 per X. Ini ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Sehingga X menuju tak hingga, maka Y-nya itu harus menuju 0. Oke, kita ubah ini. Berarti limit Y menuju 0. Berarti sin 1 per X ini sama dengan Y, berarti Y dikurang V ini sama dengan adalah 180. Berarti 180 bagi 3 itu adalah 60, dikali dengan 4 itu adalah 240. Berarti dikurang dengan 240. Selanjutnya, kita tinggal substitusikan untuk Y sama dengan 0. Berarti sin dalam kurung 0 dikurang 240.
derajat. Berarti ini jadinya adalah sin min 240 derajat. Ini sama dengan gini dia. Sin min A itu sama dengan min sin A. Lalu cos min A itu sama dengan cos A. Lalu tangen min A itu sama dengan min tangen A. Sehingga sin minus 240 ini sama dengan ini. Berarti kita bisa tulis min sin 240. Berarti ini berada di kuadran ketiga. Sifatnya adalah negatif. Maka sin 240 itu sama dengan min sin 60. Jadi sama dengan sin 60 itu adalah setengah akar 3, berarti jadi min setengah akar 3. Sehingga ini hasilnya adalah min dikali min setengah akar 3. Maka hasilnya adalah positif setengah akar 3. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 5. Untuk soal nomor 5, cara penyelesaiannya masih sama seperti nomor 1 sampai nomor 4. Berarti kita misalkan Y sama dengan 1 per X, ini ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Jika X menuju tak hingga, maka Y-nya harus menuju 0. Selanjutnya soal ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0, 2, X-nya itu adalah 1 per Y, berarti 2 per Y kuadrat, tangen 1 per X. 1 per X itu adalah Y, berarti menjadi tangen Y. Ini soalnya masih ada kekurangan, seperti ini, berarti X-nya itu sama dengan 1 per Y dikurang 1 per Y dalam kurung sin. 1 per X itu sama dengan adalah Y, sin Y ditambah dengan Y. Per X-nya itu adalah 1 per Y, cos yang ini sama dengan 2 dalam kurung 1 per X. 1 per X itu adalah Y, berarti cos 2Y. Selanjutnya, limit Y menuju 0, ini kita bisa ubah menjadi 1 per Y dalam kurung 2 dikali tangen Y per Y. Jadi 1 per Y, ini Y sama Y kan jadinya ini Y kuadrat. Dikurang, ini positif kali negatif menjadi negatif, berarti sin Y. Lalu ini positif kali negatif menjadi negatif dikurang Y. Per 1 per Y cos 2Y. Selanjutnya ini habis. Maka tinggal limit Y menuju 0, 2 tangen Y per Y dikurang sin Y dikurang Y per cos 2Y. Selanjutnya kita bisa selesaikan. Yang ini dianggap 1, berarti sama dengan 2 dikali dengan 1 dikurang. Substitusikan Y-nya sama dengan 0, berarti sin 0. Sin 0 itu adalah 0, lalu ini Y-nya dikurang dengan 0 per cos 2 dikali 0, cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Berarti per 1 sama dengan 2 per 1. Jawabannya adalah 2. Maka optionnya itu adalah A. Untuk soal nomor 6 ini berbeda dengan soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Bedanya hanya di sini saja. Biasanya bentuknya X menuju tak hingga. Ini Y. Pada prinsipnya sama saja dengan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5.
Cuman bedanya di sini, ini bentuknya adalah akar Y, kita bisa buat X sama dengan 1 per akar Y, ini ekuivalen dengan akar Y sama dengan 1 per X. Selanjutnya, ini Y menuju tak hingga, berarti jika Y menuju tak hingga, maka X-nya itu menuju 0. Selanjutnya soal ini bisa kita ubah menjadi limit X menuju 0. Yang ini akar 6Y ini sama saja dengan akar 6 dikali dengan akar Y. Akar Y itu adalah 1 per X. Berarti ini bisa kita ubah menjadi akar 6 per X. Selanjutnya yang ini sama saja dengan 3 dikali 1 per akar Y. 1 per akar Y itu sama dengan X. Berarti menjadi cos 3X, lalu ini sin 5 per akar Y menjadi sin 5X. Selanjutnya bisa kita selesaikan, berarti limit X menuju 0, sin 5X per X kali akar 6 kali cos 3X. Selanjutnya bisa kita selesaikan, yang ini termasuk limit fungsi trigonometri untuk limit X menuju 0, berarti kita ambil koefisiennya, ini dia, 5, dikali dengan akar 6. Selanjutnya ini, ganti X-nya sama dengan 0, berarti cos 3 dikali 0, ini sama dengan cos 0, cos 0 itu adalah 1, berarti dikali 1, maka jawabannya adalah 5 akar 6. Kita lihat option, jawabannya adalah, untuk soal nomor 7 ini, caranya masih sama dengan nomor 1 sampai dengan nomor 6, berarti Y sama dengan 1 per X itu ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Jika X menuju tak hingga, maka Y-nya harus menuju 0. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0, 1 dikurang cos, berarti ini sama saja dengan, yang ini sama dengan 4 dikali 1 per X. 1 per X itu adalah Y, berarti cos 4Y, per 1 per X ini sama dengan Y, berarti Y tangen 3Y. Selanjutnya ini bisa kita cari identitasnya. Cos 2X itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Berarti cos 4X itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat. Ini 4X bagi 2 berarti 2X. Maka yang ini soalnya menjadi limit Y menuju 0, 1 dikurang cos 4Y ini identitasnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2, karena ini Y berarti 2Y. Berarti identitasnya adalah cos 4Y itu identitasnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2Y per Y tangen 3Y. Maka yang ini habis, sehingga soalnya menjadi limit Y menuju 0, negatif kali negatif positif, berarti 2 sin kuadrat 2Y per Y tangen 3Y. Kalau sudah seperti ini, berarti ini adalah limit fungsi trigonometri. Kita tinggal ambil ini aja, koefisiennya, ini 2, bentuknya adalah kuadrat, dan ini 3. Berarti sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2, karena kuadrat sin kuadrat 2Y, per 3. Sama dengan 8 per 3. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 8.
Masih sama? Berarti Y sama dengan 1 per X, ekuivalen dengan X sama dengan 1 per Y. Jika X menuju tak hingga, maka Y-nya harus menuju 0. Selanjutnya soal ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0, 2X kuadrat. X itu adalah 1 per Y, berarti 2 per Y kuadrat kali 1 dikurang. Cos 6 per X ini sama dengan 6 dikali 1 per X. 1 per X itu adalah Y, berarti cos 6Y. Selanjutnya kita cari identitas dari cos 6Y. Cos 2Y itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat Y. Maka cos 6Y itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 6Y dibagi dengan 2 menjadi 3Y. Maka ini soal ini menjadi limit Y menuju 0, 2 per Y kuadrat, 1 dikurang, identitas dari cos 6Y itu adalah ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat 3Y. Selanjutnya ini habis. Menjadi limit Y menuju 0, 2 per Y kuadrat, dalam kurung negatif kali negatif positif, berarti 2 sin kuadrat 3Y. Selanjutnya, limit Y menuju 0, 2 kali 2 adalah 4, dikali dengan sin kuadrat 3Y per Y kuadrat. Ini bisa kita ubah menjadi 4 limit Y menuju 0, sin kuadrat 3Y per Y kuadrat. Maka sampai di sini, ini juga sudah termasuk bagian dari limit fungsi trigonometri. Kita tinggal ambil ininya saja. Yang sini koefisiennya adalah 1, bentuknya kuadrat, berarti ini 4 dikali dengan 3 kuadrat per 1. Berarti sama dengan 3 kuadrat adalah 9, 9 kali 4 adalah 36. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 9, ini Y menuju tak hingga. Berarti masih sama, Y sama dengan 1 per X, ini sama saja dengan X sama dengan 1 per Y. Jika Y itu menuju tak hingga, maka X itu harus menuju 0. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit X menuju 0, Y itu sama dengan 1 per X, berarti 1 per X, sin 3 per Y, berarti ini sama saja, yang ini 3 dikali 1 per Y, berarti 1 per Y itu adalah X, berarti sin 3X, dikali dengan cos 5X. Maka limit X menuju 0, ini berarti sin 3X per X, cos 5X. Sampai di sini kita bisa langsung ambil koefisien ini, karena ini bagian dari limit fungsi trigonometri, berarti sama dengan 3 dikali, ini X-nya ganti dengan 0, berarti ini jadinya adalah cos 5 dikali dengan 0, itu sama dengan cos 0 itu adalah 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah D. Masih sama? Berarti X sama dengan 1 per Y ekuivalen dengan Y sama dengan 1 per X. Jika X menuju tak hingga, maka Y-nya harus menuju 0. Maka soal ini kita bisa ubah limit Y menuju 0, 2 dikali X-nya itu adalah 1 per Y, berarti 2 per Y. Tangen 1 per X. 1 per X itu adalah Y, berarti tangen
Y dikali dengan ini sama saja dengan 2 dikali 1 per X. 1 per X itu adalah Y, berarti sekan 2Y. Sehingga ini kita bisa ubah limit Y menuju 0, 2 dikali dengan tangen Y per Y, dikali dengan sekan 2Y itu sama dengan 1 per cos 2Y. Selanjutnya, yang ini sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 dikali cos 2Y. Ganti Y-nya sama dengan 0, berarti cos 2 dikali dengan 0, sama dengan cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Berarti 1 per 1 adalah 1. Maka jawabannya adalah 2. C. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.